Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin pengampu, perkenalkan nama saya Afifatul Zahra dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Jambi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 7, Kelompok 1 tahun 2020. Jabatan saya Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan uraian dan pemaknaan terhadap materi manajemen ASN dan Smart ASN, serta pengalaman saya mengikuti hari pertama pembelajaran Agenda 3. Pembelajaran hari ini memberikan banyak wawasan baru bagi saya tentang peran dan tanggung jawab sebagai ASN, serta pentingnya bertransformasi menjadi ASN profesional di era digital seperti sekarang. Ulasan dan pemaknaan materi. Manajemen ASN adalah proses pengelolaan sumber daya manusia ASN yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan karir, penilaian kerja, penghargaan, dan disiplin agar ASN bisa menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Komponen utama dalam manajemen ASN itu ada perencanaan SDM ASN yang menentukan kebutuhan pegawai sesuai beban kerja instansi. Kedua, rekrutmen dan seleksi dilakukan secara terbuka dan berbasis merit. Yang ketiga, pengembangan kompetensi bisa dilalui dengan pelatihan diklat, coaching, dan mentoring. Yang keempat, ada penilaian kinerja dan disiplin melalui SKP, perilaku kerja, dan sistem reward dan punishment. Yang kelima, promosi dan mutasi berbasis kompetensi dan prestasi. Yang keenam, pemberhentian dan pensiun sebagai bagian dari siklus manajemen kepegawaian. Tujuan manajemen ASN adalah untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan publik serta mendukung reformasi birokrasi. Ulasan materi tentang Smart ASN. Smart ASN adalah konsep pengembangan ASN yang adaptif, visioner, kreatif, dan mampu bekerja lintas sektor berbasis teknologi informasi dan nilai-nilai kebangsaan. Ciri-ciri Smart ASN yaitu integritas dan nasionalisme, kompetensi global, menguasai teknologi informasi, berpikir kritis dan kreatif, berorientasi pada pelayanan, kolaboratif dan komunikatif, serta cepat beradaptasi dengan perubahan. Smart ASN mampu bekerja dengan sistem digital, memahami data, serta menggunakan aplikasi layanan publik. ASN juga harus menjaga etika digital dan mampu menghadapi tantangan keamanan siber. Pemaknaan. ASN sebagai penggerak perubahan. ASN bukan hanya pelaksana, tapi monitor perubahan birokrasi. Yang kedua, profesionalisme. Kredibilitas instansi. ASN yang berkualitas meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, kunci transformasi. ASN adalah jembatan menuju smart government. Yang keempat, berakhlak. ASN masa depan, nilai moral, dan daya saing digital yang menyatu. Konsep ini membuka wawasan saya bahwa ASN harus siap menghadapi era digital dan harus terus mengembangkan kompetensi untuk memberikan pelayanan yang tepat, cepat, dan efektif. Pengalaman belajar, proses, dan substansi. Selama mengikuti materi ini, saya mengalami proses pembelajaran yang interaktif dan partisipatif dengan metode tanya jawab serta diskusi. Selanjutnya, pemanfaatan studi kasus nyata. Refleksi individu, yaitu dengan menjawab pertanyaan dari pengampu seperti apa itu manajemen ASN, apa itu Smart ASN, dan perbedaan dari P3K serta PNS itu apa. Terus juga ditanyain tentang digital skill, digital kultur, digital etik, digital safety, serta pentingnya literasi digital. Dan juga tadi ditanyakan tentang Undang-Undang Basarnas, kode etik, serta apa saja sih yang harus dilakukan oleh ASN ini dalam manajemen ASN dan Smart ASN. Smart government tidak bisa terwujud tanpa Smart ASN. ASN adalah pelaksana kebijakan dan ujung tombak pelayanan publik. Maka keberhasilan digitalisasi pemerintahan dan reformasi birokrasi modern bergantung pada kualitas, integritas, dan kemampuan adaptif para ASN. Penutup dari saya, materi ini membuka wawasan saya bahwa ASN bukan hanya pegawai, tapi pelayanan masyarakat dan agen perubahan. Saya menyadari
pentingnya mengembangkan kompetensi digital dan etos kerja untuk bisa menjadi ASN yang relevan di masa depan. Saya merasa terdorong untuk selalu belajar, adaptif, dan menjaga integritas, apalagi jika bertugas di instansi seperti Basarnas yang sangat mengandalkan profesionalisme dan ketepatan layanan. Sebagai penutup, saya merasa bersyukur bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Banyak hal yang saya pelajari dan saya maknai, bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi juga sebagai bekal untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja. Saya berkomitmen untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan menjadi ASN yang tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga memiliki semangat melayani dan menjadi solusi bagi masyarakat. Semoga saya bisa menjadi ASN yang membawa semangat berakhlak dalam setiap tindakan dan tugas saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiknam Jagat Samagram, profesional, modern, teruji.